Non? Nggak boleh. Boleh. Update aja nanti. Tes nikil aja. Udah record sih. Kanan, kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Salam presisi. Yang kami hormati Bapak Karo Ops Polda Metro Jaya selaku Kasatgas Karendal Ops, Karendal Ops Operasi Berantas Jaya 2025 beserta jajaran. Kemudian yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya beserta jajaran, ada Pak Wadir, Pak Kasubdit, kemudian rekan-rekan Kasatgas dari Operasi Berantas Jaya 2025, kemudian yang kami hormati rekan-rekan dari jajaran POM TNI, dari POM Dam Jaya, dari POM Lantamal, dan dari POM Koopsud TNI AU, serta Pak Kasatpol PP DKI Jakarta yang kami hormati. Kemudian rekan-rekan jurnalis yang berkenan hadir pagi hari ini, serta rekan-rekan sekalian yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan sekalian, kita akan sama-sama melaksanakan rilis. Yang pertama, rilis hasil Operasi Berantas Jaya dengan sasaran segala bentuk kegiatan atau aksi premanisme selama 15 hari terakhir, dari mulai tanggal 9 hingga tanggal 23 Mei 2025. Kemudian yang kedua, yang pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Karo Ops. Yang kedua akan kita dengarkan bersama-sama penyampaian pengungkapan kasus yang cukup menonjol, yang meresahkan masyarakat, yang diduga melibatkan ada dua ormas, ya. Yang pertama ormas inisial PP, itu TKP-nya di Tangerang Selatan. Kemudian ormas dengan inisial TN atau T, ya, inisialnya T sebenarnya. Itu TKP-nya di daerah Bekasi. Yang masing-masing yang di Tangsel melibatkan ketuanya, ini masih diburu. Kemudian yang di Bekasi melibatkan ketuanya juga di level nasional bahkan. Nanti sama-sama akan kita dengarkan. Rekan-rekan, yang perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen dari Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Bapak Kapolda Metro Jaya senantiasa mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak ragu-ragu dalam memberantas preman. Dan Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan pada jajaran untuk merespon cepat setiap keluhan dan aduan dari masyarakat. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan juga bahwa walaupun operasi pemberantasan preman telah berakhir tanggal 23 Mei kemarin, namun Bapak Kapolda Metro Jaya mengingatkan bahwa sasaran pemberantasan preman terus dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan.
Ya, jadi rekan-rekan kami di seluruh polsek dan polres jajaran setiap hari akan terus melaksanakan kegiatan pemberantasan preman, dimulai dari kegiatan preemptif, penyuluhan, imbauan, kegiatan peningkatan kehadiran kepolisian dengan kegiatan patroli hingga penegakan hukum apabila ada lapor dari masyarakat terkait gangguan premanisme yang merugikan dan merupakan peristiwa pidana. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan kepada kami, bisa langsung ke 110 ataupun pada rekan-rekan kami yang ada di lapangan. Ya, Polda Metro Jaya hadir 24 jam di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan rasa aman. Demikian pengantar dari kami. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Karo Ops selaku Karendal Ops Berantas Jaya 2025 untuk menyampaikan hasil kegiatan operasi tersebut. Kami persilakan Pak Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, dan Pomdam Jaya atau yang makili, dan Pom Lantamal 3 atau yang makili, dan Pom Koop atau yang makili, Bapak Kasat Satpol PP DKI Jakarta, Kasatgas 1, 2, 3, dan 4, dan rekan-rekan media dan seluruh masyarakat yang berkesempatan hadir pada acara konferensi pers siang hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan hasil daripada operasi Berantas Jaya yang dilaksanakan selama 2 pekan dari tanggal 9 sampai tanggal 23 Mei tahun 2025, di mana dari pelaksanaan operasi dapat kita targetkan beberapa pelaku-pelaku premanisme dalam berbagai bentuk yang sifatnya premanisme yang dilakukan secara perorangan, premanisme yang berkedok organisasi masyarakat, premanisme berkedok debt collector, dan geng motor yang mengakibatkan timbulnya tawuran. Di mana tadi sudah disampaikan oleh Kabid Humas, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan situasi kamtipmas yang kondusif, mengatasi gangguan pelaku premanisme serta mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan iklim investasi di wilayah hukum Jakarta dan sekitarnya. Dari hasil penanganan operasi Berantas, perlu saya sampaikan di sini ada yang berhasil kita amankan ada kurang lebih sebanyak 3.599 orang yang terlibat dalam kasus premanisme ini. Dari 3.599 yang dilakukan pembinaan kurang lebih sebanyak 3.251 orang itu dilakukan pembinaan, dengan rincian 59 orang yang dilakukan oleh pembinaan yang dilakukan oleh Polda, sedangkan dari pembinaan yang dilakukan oleh Polres sebanyak 3.192 orang. Dari 3.599 tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 348 orang dengan rincian 83 orang yang ditetapkan oleh Polda, sedangkan 265 orang yang ditetapkan tersangka oleh jajaran Polres. Dan dalam kasus premanisme ini juga dalam operasi Berantas Jaya kita telah menangani 251 kasus. Di antaranya meliputi
pemerasan sebanyak 115 kasus, pengeroyokan 21 kasus, penganiayaan ada 29 kasus, yang keempat pencurian dengan pemberatan ada sebanyak 54 kasus, pencurian dengan kekerasan ada 8 kasus, dan penggunaan senjata tajam ada 24 kasus. Dan perlu saya sampaikan di sini juga, dalam operasi ini kita juga menetapkan 56 orang premanisme yang berkodok ormas, dengan rincian ormas PP sebanyak 31 orang, FBR ada sebanyak 10 orang, Trinusa 11 orang, BPPKB ada 1 orang, GNBI ada 1 orang, GRIP ada 1 orang, Hibas 1 orang. Selain itu juga kita menangkap 3 orang pelaku premanisme yang berkedok debt collector. 1 orang dari Toyota Astra Finance dan 2 orang dari GRIP. Ulangi, 2 orang dari Fifth Group. Kami juga perlu saya sampaikan bahwa kami juga menertibkan atribut-atribut ormas yang melanggar daripada aturan ruang publik. Hasilnya adalah sebanyak 1.801 atribut ormas, yaitu berupa spanduk maupun bendera yang dipasang di ruang publik yang telah kami tertibkan dengan jumlah terbanyak itu di wilayah hukum Jakarta Pusat, yaitu sebanyak 477 penindakan atribut ormas dan 130 pos ormas ilegal yang tidak sesuai aturan, yang melanggar daripada hukum yang telah dilakukan oleh ormas tersebut dan telah kita bongkar. Dari operasi ini juga berhasil kita mendapat barang bukti sebanyak kurang lebih 372 barang bukti dengan rincian 93 bilah senjata tajam, 89 unit kendaraan R2, 4 unit kendaraan R4, 147 unit handphone, 1 unit laptop, 2 buah karcis yang digunakan oleh kelompok tertentu dalam pungutan liarnya, serta 20 kartu tanda anggota ormas. Berikut juga 6 buah jaket seragam ormas, 9 buah sertifikat kaderisasi ormas, serta uang tunai sebesar dari kegiatan atas jaya yang kepada bisa menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Karo-op selaku Kapendal Op, yang kami hormati Pak Kabid Humas, kemudian yang saya hormati rekan-rekan dari POM TNI hadir di sini yang mewakili dari POM Damri Jaya, kemudian dari POM Lakamal, dari POM Polsbud, yang mewakili dari rekan Pemda, Pak Wadir, rekan-rekan dari Bidumas, rekan penyidik, serta seluruh
rekan-rekan dari media yang berkesempatan hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan rilis tentang kasus yang menonjol terkait pelaksanaan operasi premanisme. Perlu kami sampaikan bahwa selama operasi premanisme terdapat beberapa kasus yang kami nilai sangat menonjol. Adapun kasus tersebut, yang pertama yaitu terkait dengan peristiwa yaitu tentang penguasaan lahan parkir di RSUD Tangerang yang dilakukan oleh Ormas PP semenjak tahun 2017, di mana di dalam penguasaan lahan parkir tersebut Ormas PP mendapatkan keuntungan setiap harinya dengan cara menarik biaya parkir terhadap sepeda motor sebesar Rp3.000 dan untuk mobil sebesar Rp5.000. Kemudian pada tahun 2022 Pemda Tangerang Selatan telah memenangkan tender terhadap salah satu perusahaan untuk mengelola parkir tersebut. Namun perusahaan pemenang tender ini tidak bisa mengelola parkir di rumah sakit daerah Tangerang Selatan tersebut karena dihalang-halangi, diintimidasi, bahkan selalu terjadi bentrokan ketika pihak perusahaan akan memasang alat parkir atau palang parkir atau gate otomatis, sehingga terjadi keributan. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan, akibat perbuatan tersebut jajaran Polda Metro Jaya pada saat pelaksanaan operasi premanisme bergabung dengan Polres Tangerang Selatan pada tanggal 21 Mei 2025 pada hari Rabu melakukan penindakan terhadap premanisme yang terjadi di rumah sakit daerah tersebut, yang terjadi di rumah sakit daerah Tangerang Selatan, di mana di dalam langkah penindakan tersebut berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 30 orang. Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini kami sampaikan kronologis kejadian penguasaan lahan daripada Ormas PP tersebut, bahwa sejak tahun 2017 Ormas PP telah menduduki lahan parkir milik RSUD Tangsel dan selalu mengutip biaya parkir kepada setiap kendaraan pengunjung yang masuk. Kemudian pada tahun 2023 vendor PT BCI yang ditetapkan sebagai mitra sewa terpilih berupaya untuk melakukan atau memasang daripada gate yang ada di
areal RSUD tersebut. Kemudian PT BCI meminta kepada RSUD untuk membuat surat pemberitahuan kepada MPC PP agar tidak menguasai lahan parkir. Karena surat telah dikirim kepada Ketua MPC Tangerang Selatan tidak direspon, maka perwakilan PT BCI berinisiatif untuk menghampiri Ketua MPC Tangsel atas nama tersangka MR untuk meminta agar Ormas PP tidak lagi menguasai lahan parkir. Namun tersangka MR mengatakan bahwa PP tidak mau meninggalkan lahan parkir di RSUD tersebut. Kemudian pada bulan September 2023, PT BSI menunjuk tim kerja untuk memasang pos atau portal otomatis, dan pada saat akan melakukan pemasangan, tim pada saat bekerja mendapatkan intimidasi dari Ormas PP dengan cara mengancam akan membacok serta membakar mobil tim kerja yang berada di lokasi, sehingga tim kerja merasa takut dan tidak jadi melakukan pekerjaan. Keesokan harinya, PT BCI kembali memerintahkan tim kerja untuk melakukan pemasangan instalasi listrik di gate parkir. Namun ternyata tim kerja kembali mendapatkan intimidasi dari Ormas PP berupa melakukan penganiayaan dengan cara menendang tim yang melakukan pekerjaan, sehingga mereka atau pekerja merasa takut dan meninggalkan lokasi. Kemudian PT BCI melalui kuasa hukumnya pernah mengirimkan surat kepada Wali Kota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan tentang pengelolaan lahan parkir yang telah menjadi haknya secara legal. Kemudian pada tanggal 18 September 2023 diadakan rapat mediasi antara PT BCI dengan pengurus PP Tangsel di kantor Satpol PP Pemkot Tangsel. Namun hasilnya tersangka MR selaku Ketua PP Tangsel tidak akan mau meninggalkan lokasi lahan parkir RSUD Tangsel. Melihat tidak adanya kejelasan untuk mendapatkan hak pengelolaan parkir RSUD Tangsel, maka PT BCI kembali memberanikan diri untuk menunjuk tim kerja berdasarkan surat perintah yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk kembali memasang gate parkir di pintu keluar dan memasang jaringan ataupun instalasi. Namun kembali didatangi oleh Ormas PP dan melarang untuk menurunkan peralatan dari atas mobil. Meskipun demikian, tim tetap memaksa untuk melakukan pekerjaan, di mana saat baru membuat fondasi gate parkir dan mendirikan box serta palang parkir, tim terus mendapatkan intimidasi dari sejumlah anggota PP yang datang semakin banyak, dan tim terus mendapatkan intimidasi dan semakin beraksi berupa atau dalam bentuk dorongan, ancaman, dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh kurang lebih dari 30 orang anggota Ormas. Bahkan palang gate yang sudah terpasang saat itu dirobohkan sampai membentur ke salah satu tim yang bekerja sehingga mengakibatkan terluka.
Atas informasi dari masyarakat tersebut, maka tim daripada Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Tangerang Selatan segera melakukan atau mendatangi TKP, selanjutnya melakukan penindakan terhadap 30 orang yang berada di TKP, dan alhamdulillah kami sudah melakukan proses hukum terhadap 30 orang saat ini, dan kami sudah menetapkan tersangka terhadap Ketua PP Tangerang Selatan, dan saat ini yang bersangkutan masih dalam pengejaran dan kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini kami tetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ini adalah foto daripada Ketua PP Tangerang Selatan dengan inisial MZ. Ini adalah fotonya. Rekan-rekan sekalian, adapun perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan lahan parkir selama ini oleh Ormas PP, ya, mulai dari tahun 2017 sampai kemarin tanggal 21 Mei 2025, kami kemarin membuat penghitungan rata-rata jumlah kendaraan di dalam satu hari jenis roda 2 itu berkisar sekitar 600 lebih dalam satu hari. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 itu kami mencoba hitung dalam satu hari bisa lebih dari 170 kendaraan. Jadi dengan estimasi penarikan tiket sepeda motor apabila untuk roda 2 dengan tiket ditarik 3.000 dan roda 4 5.000, maka dalam satu hari kurang lebih bisa mendapatkan uang parkir lebih dari 2.700 atau hampir 2.800 rupiah. Sehingga di dalam satu hari apabila kita akumulasi selama 1 tahun, ini bisa mencapai angka lebih dari 1 miliar. Dan ini sudah berlangsung dari tahun 2017. Kemudian berdasarkan hasil pendalaman, kalau kita hitung dari 2017 sampai sekarang, ya kurang lebih sudah dapat mungkin lebih dari 7 miliar lebih hasil yang diperoleh dari mengelola parkir di rumah sakit RSUD Tangsel. Kemudian hasil parkir tersebut dibagi mulai kepada dari anggota PP untuk memberi akomodasi kantor, kemudian memberikan iuran kepada organisasi, kemudian memberikan iuran, memberikan jatah kepada ketua PP, per harinya juga ada, sampai dengan tiap bulan diakumulasi. Kemudian terhadap para tersangka, ini kami jerat dengan
pasal (170) dengan ancaman 7 tahun, kemudian pasal 169 dengan ancaman 6 tahun, pasal 385 dengan ancaman 4 tahun, dan pasal 335 dengan ancaman hukuman 1 tahun. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap kasus ini dari Inspektorat Daerah Tangerang Selatan telah melakukan penghitungan potensi kerugian terhadap pemasukan daerah yang bisa atau uang yang seharusnya masuk ke kas daerah itu sudah dihitung dari Inspektorat Daerah, itu kurang lebih harusnya bisa disetor ke kas daerah sekitar 5 miliar. Ini sebagai tambahan, ini kasus yang terjadi di Tangerang Selatan. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, kami sampaikan bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan dan atau turut serta di dalam suatu perkumpulan untuk melakukan kejahatan yang terjadi di pasar SGC Cikarang terhadap para pedagang pasar. Perlu kami sampaikan bahwa di pasar SGC tersebut terdapat sekitar 150 pedagang yang setiap hari berjualan di sana. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pedagang dan ternyata benar hasilnya bahwa para pedagang ini merasa terancam oleh keberadaan daripada ormas, yang mana ormas dengan inisial Ormas T yang ada di Bekasi ini secara terstruktur melakukan pemerasan terhadap para pedagang. Perlu kami sampaikan bahwa para pelaku melakukan pemerasan tersebut dengan berkedok melakukan pengutipan uang keamanan kepada para pedagang dengan cara mengintimidasi secara langsung dengan ancaman kekerasan, bahkan sekali-kali kadang-kadang dilakukan dengan kekerasan baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, berdasarkan hasil daripada penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berupa pengumpulan keterangan dari para pedagang yang ada. Selanjutnya tim berhasil melakukan penangkapan terhadap 5 orang dari anggota ormas tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa dalam
kegiatan pemerasan ini dilakukan secara terorganisir. Kenapa terorganisir? Karena ini tersusun rapi. Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan fakta bahwa para pelaku melakukan pemerasan dengan cara melakukan pengutipan uang kepada para pedagang dari tahun 2020 sampai dengan kemarin pada saat ditangkap. Dan dilakukan pada saat jam malam, karena pasar tersebut bukanya malam hari, yaitu dari jam 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Keberadaan para pelaku ketika melakukan pemerasan berkedok mengutip uang keamanan dengan menggunakan atribut ormas, dan ketika uang kutipan tidak diberikan, maka para pelaku akan marah dan mengatakan kalau tidak mau bayar jangan jualan di pasar sini. Serta kadang-kadang para pelaku mengutip uang keamanan dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol atau dalam kondisi sudah dalam keadaan mabuk. Kemudian dengan cara-cara tersebut, maka para pedagang pasar merasa takut dan terintimidasi, sehingga dengan terpaksa para pedagang memberikan uang keamanan kepada para pelaku. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengutipan tersebut, kami sudah di awal sudah sampaikan bahwa pengutipan tersebut sudah dilakukan mulai dari tahun 2020 sampai kemarin tahun 2025, bulan Mei kemarin, ya, sampai kemarin ditangkap, sampai kemarin diamankan. Dan kutipan tersebut dilakukan 2 kali ya, dalam sehari, atau ulangi, dilakukan 2 kali. Dengan total pendapatan apabila kita hitung dari tahun 2020 sampai dengan 2025, kami mencoba hitung khususnya yang di pasar SBC Cikarang mencapai angka 5,8 miliar. Rekan-rekan sekalian, setiap kali melakukan kutipan dalam 1 hari, rata-rata para pelaku mendapatkan uang antara 4 juta sampai 4.200.000 dalam 1 hari. Jadi dalam 1 hari dari jam 23 sampai dengan jam 5 itu mendapatkan uang sebesar 4 juta sampai dengan 4.200.000, di mana dalam pembagiannya untuk ketua umum mendapatkan pembagian antara 1.200.000 sampai dengan 1.600.000. Ini untuk ketua umumnya. Kemudian untuk pengurus dan anggota mendapatkan 50.000 sampai dengan 200.000 per hari. Kemudian proses pemerasan berkedok kutipan uang keamanan ini dilakukan oleh anggota ormas inisial J dan JR. Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh tersangka MRAM atas perintah
Ketua Umum Saudara RG melalui Panglima Ormas atas nama AR. Kemudian uang tersebut dibagi-bagi kepada beberapa anggota ormas dan ketua ormas. Itu adalah modus daripada mereka setelah uang terkumpul. Kemudian dari rangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus khususnya terhadap ormas Trinusa yang ada di Bekasi, kami berhasil menyita barang bukti berupa 6 buah seragam ormas, 1 buah kaos, 6 buah celana. Kemudian yang tidak kalah penting adalah 1 buah buku catatan pembagian uang kutipan. Kemudian bukti transfer uang kutipan kepada ketua umum. Kemudian bukti transferan kepada para anggotanya uang sebesar 5 juta rupiah. Terhadap para pelaku dijerat dengan pasal 368 KUHP dengan ancaman 9 tahun, kemudian pasal 169 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun, dan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman selama 1 tahun. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan, bagaimana kita bersama bahwa kemarin rekan-rekan mungkin sudah mendapatkan berita secara live bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Mei kita telah melakukan langkah penindakan terhadap penguasaan lahan milik Badan Meteorologi dan Geofisika yang dilakukan oleh ormas, salah satu ormas GB di wilayah Tangerang Selatan, di mana berdasarkan secara legal standing bahwa lahan tersebut adalah sah milik daripada pemerintah, yang dalam hal ini adalah milik BMKG. Seperti kita bersama bahwa di lahan tersebut selama ini masih dikuasai atau mungkin ditempati oleh ormas, sehingga dalam rangkaian kegiatan tersebut kita sudah berhasil mengamankan sebanyak 17 orang. Kemudian di dalam pelaksanaannya kami sudah melakukan proses lanjut, yaitu melakukan proses terhadap penguasaan dan penggelapan aset. Kami sudah menetapkan tersangka terhadap mereka, para pelaku. Kemudian terkait dengan percobaan pemerasan, tentunya kami masih perlu melakukan pendalaman untuk pemenuhan alat bukti, karena beberapa kesaksian dari pelapor maupun saksi yang ada di TKP pada saat itu masih perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti maupun keterangan yang ada, sehingga peran para pelaku yang diduga melakukan pemerasan ini masih perlu kita dalami lebih lanjut. Yang menjadi catatan terkait dengan kegiatan daripada atau tidak lanjut daripada penanganan yang kasus di BMKG, bahwa
Polda Metro maupun Polres Tangerang terus akan memantau situasi keamanan di lahan BMKG yang terletak di Pondok Aren, sehingga proses pembangunan yang akan dilakukan oleh BMKG tetap berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, terhadap Ketua Grip Jaya Tangsel yang kemarin kedapatan positif narkoba, akan kita lakukan proses pendalaman lebih lanjut, baik itu secara dari sisi undang-undang narkoba maupun keterlibatannya di dalam memasuki pengarahan orang atau menguasai lahan. Kemudian yang berikutnya lagi, pada kesempatan yang baik ini, kami dari jajaran kepolisian mengingatkan agar seluruh ormas mematuhi aturan hukum yang ada serta kooperatif terhadap proses hukum. Mungkin ini saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Karendal Op selaku pelaksana operasi. Baik, terima kasih Bapak Dirkrim yang telah menyampaikan kronologis kejadian menonjol dalam pelaksanaan operasi Berantas Jaya. Di akhir laporan kami perlu saya sampaikan di sini, selama kurang lebih 2 pekan operasi Berantas Jaya berlangsung, kami juga dibantu oleh teman-teman dari TNI dan teman-teman dari Pemda dalam ini Satpol PP. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini yang sudah terjalin cukup bagus, dan kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak ragu, ya, untuk tidak ragu untuk melaporkan perkembangan di tengah masyarakat apabila ada upaya-upaya aksi premanisme baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Polda Metro Jaya bersama TNI dan pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk terus melakukan pemberantasan aksi premanisme di wilayah Polda Metro, dan kepada masyarakat juga bisa mengadukan baik itu ke kepolisian terdekat maupun bisa juga melalui aplikasi hotline 110. Ini tentunya kita akan tidak lanjuti. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, meskipun operasi sudah selesai, kita terus lanjutkan dengan kegiatan yaitu KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, sehingga harapannya situasi Kamtibmas di wilayah Polda Metro terkait masalah premanisme maupun tawuran bisa kita kendalikan dan situasi bisa aman dan tertib. Itu yang bisa kita sampaikan. Pak Kabid Humas, silakan dilanjut. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk rekan-rekan dari stakeholder, rekan-rekan dari jajaran POM TNI. Ada yang disampaikan, Pak? Bu, dari Angkatan Laut, siap. Dari Udara, dari Satpol PP, cukup. Baik, rekan-rekan, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Kami persilakan para rekan-rekan jurnalis yang ingin melakukan pendalaman, silakan nanti memperkenalkan diri. Tolong tim Humas Polda membantu menyiapkan mic. Kemudian nanti pertanyaannya ditujukan ke siapa, ya, supaya jelas. Mekanismenya habis bertanya langsung dijawab. Baik, kami persilakan. Silakan.